Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan untuk mata pelajaran pengantar ekonomi mikro dengan judul perilaku konsumen dan perilaku produsen. Saya Dina Mariana Sibarani dengan NIM ID 63251353. Saya Agustina Ferawati dengan NIM ID 63251354. Perilaku konsumen dan produsen adalah dua aspek penting dalam ekonomi yang mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh individu dan perusahaan. Perilaku konsumen mengacu pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu dalam memilih, membeli, dan menggunakan produk atau jasa yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perubahan suatu variabel ekonomi mempengaruhi perubahan variabel lainnya. Perilaku konsumen tersendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebutuhan dan keinginan, referensi dan sikap, pengaruh sosial dan budaya, faktor ekonomi dan lingkungan. Faktor-faktor ini mempengaruhi bagaimana konsumen membuat keputusan dalam memilih, membeli, dan menggunakan produk atau jasa. Proses pengambilan keputusan konsumen ada 5 poin. 1. Pengidentifikasian kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi. Ketiga, evaluasi alternatif. Keempat, pembelian. Dan kelima, evaluasi pasca pembelian. Penggolongan konsumen. Penggolongan konsumen ada 3. Yang pertama, konsumen pasar. Konsumen individu membeli produk untuk kebutuhan pribadi. Konsumen keluarga membeli produk untuk kebutuhan keluarga. Konsumen impulsif pembelian secara impulsif tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan harga. Konsumen rasional membeli produk berdasarkan kebutuhan dan harga. Lalu konsumen industri. Konsumen bisnis membeli produk untuk kebutuhan bisnis. Konsumen organisasi membeli produk untuk kebutuhan organisasi. Konsumen profesional membeli produk untuk kebutuhan profesional. Konsumen pengambilan keputusan membeli produk berdasarkan keputusan yang diambil oleh tim. Dan ada juga pasar industri. Konsumen royal membeli produk secara rutin atau royal kepada merek tertentu. Konsumen pengulang membeli produk kembali karena kepuasan sebelumnya. Kayak diulang-ulang, dia mau beli karena puas sama yang dulu, terus dia beli lagi gitu. Terus konsumen referensi membeli produk karena rekomendasi orang lain. Kayak misalkan contoh mau beli hoodie, hoodie-nya bagus nih, itu dari orang lain, referensi, pengamatan orang lain, seperti itu. Pola konsumen. Pola konsumen. Perilaku konsumen adalah cara atau kebiasaan seseorang dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor fisiologi, sosial, dan ekonomi. Berikut berdasarkan pola konsumsi perilaku konsumen. Yang pertama, pola konsumsi rasional. Konsumen membuat keputusan berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan rasional, mencari informasi tentang produk sebelum membeli, membandingkan harga dan kualitas produk,
Itu disebut juga konsumsi rasional. Terus ada yang kedua, pola konsumsi impulsif. Konsumen membuat keputusan secara spontan atau impulsif, dipengaruhi oleh lingkungan dan situasi. Membeli produk tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan harga, itu impulsif. Lalu ada pola konsumsi emosional. Konsumen membuat keputusan berdasarkan emosi dan perasaan, dipengaruhi oleh iklan dan promosi yang menarik. Membeli produk untuk kesenangan dan kepuasan pribadi. Yang keempat, pola konsumsi royal. Konsumen royal kepada merek atau produk tertentu, membeli produk secara rutin dan teratur, merekomendasikan produk kepada orang lain. Kardinal adalah teori yang menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan dalam membeli dan mengkonsumsi produk atau jasa berdasarkan pada konsep guna utilitas yang dapat diukur secara kardinal atau angka. Berikut penjelasan tentang teori guna kardinal. Dan kita akan melihat contoh soal yang diberikan oleh kelompok 5. Sebuah konsumen memiliki uang sebesar 100.000 dan ia ingin membeli 2 jenis produk, yaitu produk A dan juga produk B. Harga produk A adalah 20.000 per unit dan harga produk B adalah 10.000 per unit. Nah, guna marginal dari produk A dan B adalah sebagai tabel di atas. Nah, tabel ini adalah untuk tabel ini mempermudah kita untuk melihat per item dari produk A dan produk B serta jumlah yang dihasilkan dari beberapa item yang dibeli oleh si konsumen. Konsumen akan membeli produk A dan B hingga guna marginal per rupiah sama. Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa guna marginal per rupiah dari produk A dan B sama pada unit ketiga. Jadi mereka balance-nya ada di unit ketiga dan unit keempat untuk produk B. Nah, titik aman atau titik setaranya mereka di produk A itu ada di produknya yaitu di nomor 3. Lalu di produk B ada di produk yang nomor 4 atau unit keempat. Nah, di bawah ini adalah contoh dari diagram yang saya buat. Perilaku produsen adalah tindakan atau keputusan yang diambil oleh produsen dalam menghasilkan barang atau jasa. Perilaku produsen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada maksimal keuntungan, teknologi, harga input, harga output, dan juga persaingan. Perilaku produsen ini biasa dibuat untuk para perusahaan menstabilkan kinerja di dalam sebuah perusahaan seperti online shop. Sekarang udah era digital atau era modern yang dimana sudah banyak produsen-produsen mengambil alih itu di dunia digital. Bidang produksi, ada 3 bidang produksi di dalam produksi produsen. Ya, pertama produksi primer. Produksi primer adalah perusahaan yang bergerak di dalam bidang sumber daya alam seperti pertanian, pertambangan, dan juga perikanan. Lalu yang kedua ada sekunder, ya perusahaan yang bergerak di dalam bidang pengolahan sumber daya barang jadi seperti industri manufaktur. Dan juga ada produksi tersier atau produksi yang dimana mereka menggunakan jasa keuangan, jasa transportasi, dan juga komunikasi. Nah, sifat-sifat produksi yang pertama adalah produksi massal. Produksi yang dilakukan dalam jumlah besar. Ya, produksi yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan sebuah produk atau unit dengan jumlah yang besar disebut adalah produksi massal. Ada produksi batch, produksi yang dilakukan dalam jumlah kecil, jumlah yang dapat dibeli dengan kondisi satuan.
Ada produksi kontinu, ya produksi dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Kontinu biasa perusahaan yang sudah memiliki seller dan juga memiliki reseller langganan. Lalu ada juga produksi intermittent, produksi yang dilakukan secara tidak teratur, ya jadi dijadwalkan, dicari terlebih dahulu konsumen baru akan diterbitkan sebuah produk atau unitnya. Lalu ada produksi berorientasi pada proses, produksi yang berfokus pada proses produksi itu sendiri seperti produksi kimia. Lalu ada produksi berorientasi pada produk yang berfokus pada produk yang dihasilkan, yaitu bergerak dalam bidang transportasi. Apa sih fungsi dari produksi? Fungsi dari produksi adalah pengelolaan input, jasa-jasa penunjang, perencanaan, dan juga pengadilan. Kegiatan produksi dapat mengumpulkan input produsen, mengumpulkan juga bahan baku, tenaga kerja, dan modal untuk digunakan dalam proses produksi. Lalu yang kedua, ada produsen melakukan proses produksi untuk mengubah input menjadi output seperti barang atau jasa. Pengawasan produksi memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan. Lalu keempat, mereka mengadilkan kegiatan dalam output memenuhi standar kualitas yang diinginkan, dan juga pengemasan atau produsen mengemas dan mengirimkan barang produksi yang mereka ciptakan. Nah, kesimpulan dari perilaku produsen dan juga perilaku konsumen yaitu saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, dan juga memahami perilaku konsumen serta produsen dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Dengan memahami perilaku konsumen dan produsen, kita dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan keuntungan dalam perusahaan. Sekian presentasi dari kita. Terima kasih.